Haleluya, puji Tuhan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pastor Ita bahwa eh, kita sudah ada di minggu ketiga dari bulan Desember. Welcome home bagi saudara-saudara yang mungkin dari luar kota, juga dari luar negeri. Saya lihat ada keluarga Cirina ya di sini ya, juga sudah ada di tengah-tengah kita. Saudara yang dari luar kota baru pulang kampung ya, kalau ini buat saudara mungkin kampung Bogor, tanah air ya. Selamat datang dalam rumah Tuhan, saudara yang mungkin liburan juga yang datang ke Bogor. Puji nama Tuhan, satu keadaan yang sangat luar biasa kalau kita bisa berkumpul seperti ini Bapak Saudara. Dan minggu ini juga adalah minggu misi dan saya coba untuk meramu makanan rohani pada pagi hari ini berkenaan dengan bulan Desember, suasana Natal. Dan juga berkenaan dengan bulan misi pada pagi hari dan tema yang kita punya di gereja ini. Nah saudara, November, Desember kita belajar Justice and Grace. Dan tadi secara khusus dalam suasana Natal tentunya kasih karunia Allah yang besar yang kita alami. Saudara mengalami kasih karunia Tuhan? Ya, di dalam hati kita penuh dengan sejahtera karena kasih karunia Allah yang melimpah atas kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak peristiwa di dalam Alkitab yang menunjukkan tentang keadilan Tuhan di atas muka bumi ini. Tuhan menunjukkan keadilannya ketika dia menghukum Adam dan Hawa. Mereka jatuh di dalam dosa karena ketidaktaatan. Tuhan harus mengusir mereka dari Taman Eden. Namun Tuhan juga menunjukkan kasih-Nya yang besar dengan memberikan janji penebusan melalui keturunan perempuan. Itu dicatat di dalam kitab Kejadian. Nah saudara, Tuhan juga menghancurkan kota Sodom dan Gomora karena dosa, itu keadilan Tuhan. Namun di satu sisi dia juga menunjukkan keadilan dan belas kasihan dengan menyelamatkan Lot dan keluarganya. Tuhan juga menghukum kota Yeriko pada waktu itu karena kehancurannya yang sangat luar biasa, karena dosa yang sangat luar biasa. Namun Tuhan menyelamatkan seorang wanita bernama Rahab dari keluarganya karena iman mereka dan dari keturunannya Yesus Kristus lahir. Ada banyak peristiwa-peristiwa di mana kita bisa melihat ada keadilan Tuhan dinyatakan. Nah, namun sehubungan dengan bulan Desember, saya ingin mengajak Bapak Saudara melihat peristiwa kelahiran Yesus sebagai tindakan keadilan Tuhan. Nah, saya beri judul khotbah pada pagi hari ini, Justice in a Simple Birth. Keadilan dalam kelahiran sederhana. Nah, saudara, kelahiran Yesus dalam kesederhanaannya adalah bukti tentang keadilan Tuhan bagi semua lapisan manusia. Ya, terutama orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tidak berdaya kondisinya karena bukan pilihan mereka. Ya, lahir dalam kondisi yang kurang beruntung, lahir dalam kondisi yang mungkin ada kekurangan di dalam tubuh, ya, ada di dalam status yang rendah, ada di dalam kondisi-kondisi yang bukan pilihan mereka, tapi wow, itulah kondisinya saudara-saudara ya. Nah, Natal Bapak Saudara merupakan momen merayakan karunia Allah terbesar sepanjang sejarah umat manusia dengan kelahiran Yesus Kristus. Jadi karena momen ini merayakan pemberian Allah, kado Tuhan, maka Natal itu sering dirayakan dengan kemeriahan, bahkan kemegahan, bahkan kemewahan, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan di beberapa tempat, ya Natal itu dipenuhi dengan dekorasi-dekorasi yang lebih daripada biasanya. Saya baru kembali dari Maluku dan saya sempat jalan-jalan di kota Ambon, daerah-daerah seperti Nania, Paso, Halong, ya ada Galala. Itu udah kayak Orchard Road di Singapura. Lampunya bagus-bagus, saudara. Beberapa waktu lalu saya melihat sebuah tayangan, ada di sebuah kota ada 5.000 drone yang diterbangkan hanya untuk membentuk langit yang gelap itu sebuah kereta kuda dengan Santa Claus di dalamnya. 5.000 drone, gak tahu berapa duit itu. Yang pasti banyak. Ya, kalau dibeliin kerupuk tuh bisa bertruk-truk gitu, saudara. Banyak sangat, luar biasa. Nah, Natal juga sering dimeriahkan dengan memberi kado atau menerima kado, saudara-saudara. Saya suka dengan salah satu seri kartun Barney. Ya, dia bilang Christmas is about giving, not receiving. Ya,
memberi, saudara-saudara. Natal seringkali dimeriahkan dengan kado-kado yang sangat luar biasa. Nah waktu saya renungkan, lucu juga ya. Yesus yang lahir, kita yang terima kado. Udah gitu gak terima kado seperti biasa, bisa marah-marah lagi. Lalu di acara tukar kado, tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, kenapa? Budgetnya kan sekian, begitu buka enak lu dapat yang kayak begitu. Itu memang segitu harganya, gua katanya. Udah diperiksa dulu dia. Ini gak segini nih, curang nih. Ada kemarahan di dalam hati. Yang lahir itu Yesus, Bapak Ibu Saudara ya. Yang mestinya kadonya tuh diterima oleh siapa? Memang buat diri kita sih ya kayaknya ya. Yang lahir itu siapa? Natal merayakan kelahiran siapa? Lah yang lahir Yesus yang terima kado kita. Saya bukan bilang gak boleh terima kado, bukan Bapak Ibu Saudara. Kalau ada ya syukur, gak ada juga syukur saudara. Amin. Karena Yesus yang kita rayakan saudara. Natal juga di beberapa tempat atau keluarga atau tradisi dirayakan dengan makanan yang berlimpah dengan minumannya. Udahannya besok mabok. Makanan yang berlimpah sampai babungkus-bungkus. Lalu MCU. Langit langsung terang. Kenapa? Banyak bintangnya. Natal dirayakan dengan begitu luar biasa. Dimeriahkan dengan kemewahan. Dan tanpa disadari seringkali nilai-nilai dunia itu meresap dan berinkarnasi dalam perayaan Natal. Seolah-olah kalau enggak gini kurang nih. Kurang mewah. Orang tua hati-hati jangan set nilai. Silakan merayakan Natal dengan berbagai cara tapi jangan lupa nilainya. Nilai dari kelahiran Kristus itu tidak bisa diukur dengan kemewahan yang kita bisa lakukan. Tidak bisa diukur dengan kado yang kita bisa berikan atau kita terima. Dia terlalu berharga. Nah saudara, di tengah-tengah kemeriahannya seringkali disertai dengan kemewahan. Natal yang kita rayakan merupakan peristiwa di mana Tuhan menunjukkan keadilannya oleh sebuah kelahiran yang sangat sederhana. Penulis kehidupan manusia telah memilih keadaan, situasi, kelahiran Kristus yang sangat sederhana untuk menunjukkan keadilannya. Kita akan lihat saudara-saudara, Karl Barth, seorang teolog dari Swiss menuliskan, kelahiran di palungan adalah pernyataan bahwa Allah datang kepada kita tanpa keistimewaan. Memeratakan keadilan di dunia yang sangat mengutamakan status dan kekuasaan. Dunia sangat mengutamakan status dan kekuasaan. Namun oleh kelahiran Kristus yang sederhana inilah kita menerima pernyataan Allah bahwa bukan status dan kekuasaan yang menang, tapi keadilan Tuhan. Dia menceritakan, dia mengajarkan tentang melalui sebuah kelahiran yang sangat sederhana. Nah Bapak Saudara, saya mau mengambil teks kita pada kesempatan ini dari Lukas pasalnya yang kedua. Sebuah kisah Natal yang sangat klasik, saya yakin bahkan saudara mungkin sudah menghafalnya, tapi tidak apa-apa, firman Tuhan selalu baru bagi kita dan kita akan lihat bersama-sama. Lukas pasal 2 mulai ayatnya yang pertama. Firman Allah katakan pada waktu itu kapan? Pada saat Yesus hampir dilahirkan pada waktu itu. Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi bukan tidak ada rumah penginapan, ada, tapi mereka tidak kebagian.
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, bukan cuma untuk kamu, tapi untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara memvisualisasikan kondisi dan keadaan yang Bapa di surga pilih untuk kelahiran Yesus Kristus. Ini bukan suatu kondisi yang nyaman, ini bukan suatu kondisi yang mudah, ini bukan suatu kondisi yang sedang ada di dalam kemegahan atau kemeriahan, ya saudara-saudara, lagi ada sensus penduduk. Dan pada waktu itu karena ada sensus penduduk, ini adalah peristiwa yang penting karena diperintahkan oleh kaisar. Nah, kita tahu kalau dalam konsep kerajaan Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang bisa melawan raja. Tidak ada yang bisa melawan aturan kaisar. Semua harus dilakukan. Nah, Yesus lahir di tengah-tengah situasi dan keadaan politik yang seperti itu. Karena pada waktu itu mereka dijajah oleh bangsa yang lain. Jadi membuat sebuah keadaan ini menjadi lebih sulit bagi Yusuf dan Maria karena mereka harus melakukan sebuah perjalanan yang cukup panjang dari Nazaret. Ya, kalau saudara ke Israel hari ini di kota Nazaret itu ada sebuah gereja yang namanya The Church of Annunciation. Itu adalah gereja berita baik di mana di situ rumah Maria dan di situ dia mendapat kabar bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, dari kota Nazaret mereka harus berangkat dengan kondisi hamil tua menuju ke Bethlehem di bagian-bagian yang cukup jauh dari kota Nazaret, saudara-saudara. Karena itu letaknya hampir 145 kilo. Dan dalam kondisi Maria hamil tua dan dalam kondisi nggak ada Grab pada waktu itu. Tidak ada becak, tidak ada. Harus berjalan kaki karena mereka adalah keluarga yang sangat sederhana. Dan perjalanannya itu enggak mudah. Kalau saudara pernah ada di padang gurun atau di daerah Timur Tengah, saudara akan lihat bahwa jalan pasir itu pasir yang berbatu-batu. Ya, ada beberapa yang pernah ikut ke Mesir, turun dari Gunung Sinai jatuh tergelincir. Karena memang jalan berbatu pasir itu sangat mudah jatuh, saudara-saudara. Jadi harus hati-hati, effortnya itu sangat besar. Jadi dengan jarak tempuh dan kondisi Maria pada waktu itu, para arkeolog memperhitungkan kemungkinan besar mereka menempuh perjalanan dengan berjalan kaki itu selama 4-5 hari. Enggak mudah. Dan itulah kondisinya menuju sebuah kota kecil yang disebut sebagai Bethlehem. Bethlehem disebut sebagai kota yang kecil, nggak ada artinya, saudara-saudara. Kitab Mika 800 tahun sebelum Yesus lahir di situ menuliskan, tetapi engkau, pasalnya yang kelima ayat 1, engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil. Di antara kaum-kaum Yehuda padamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi karena Bethlehem kota kecil tentunya punya fasilitas yang sangat terbatas. Bukan sebuah kota besar atau sebuah pusat perdagangan. Fasilitas terbatas termasuk tempat-tempat penginapan. Dan ini yang menjadi alasan kenapa Yusuf dan Maria pada akhirnya harus berhenti dan beristirahat dan berlindung di tempat yang sangat-sangat rendah dan sederhana. Hal ini juga menunjukkan status mereka di dalam masyarakat. Kalau mereka adalah petinggi konglomerat pada waktu itu, saudara, mungkin mereka sudah kirim utusan dulu ke Bethlehem. Tolong di reserve ya. Ya, waktu itu nggak ada Pastor Desi sih. Kalau Pastor Desi reserve itu luar biasa. Diperintahkan untuk reserve, tapi nggak ada karena memang kondisi yang sangat sederhana, saudara-saudara. Tempat penginapan penuh. Dari cerita ini, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa 3 kondisi minimal yang mencerminkan, ya, kelahiran Kristus yang sangat sederhana. Yang pertama,
Kalau kita perhatikan dan baca di dalam kitab suci, tidak ada perayaan besar atau kemegahan seperti yang biasanya terjadi pada kelahiran seorang raja. Enggak ada. Sebaliknya kelahiran Yesus itu berlangsung dengan tenang, enggak ada yang tahu waktu itu ya Pastor Vencung juga belum ada kalau enggak masuk Facebook tuh. Ya, tapi enggak ada gitu. Jadi memang sangat tersembunyi, sangat tenang, sangat diam. Keadaan sepertinya tidak terjadi apa-apa. Padahal yang lahir itu adalah Mesias. Tidak ada pengumuman kepada komunitas. Apalagi saudara-saudara, ini adalah kelahiran bayi laki-laki di kalangan keluarga Yahudi. Zaman Yesus itu adalah momen yang sangat penting. Tapi keadaan tanda kutip, sepertinya skenario Bapa di dalam surga menempatkan kelahiran itu sangat-sangat sederhana. Tidak ada pengumuman, tidak ada upacara-upacara, ya, acara pemberian nama dan lain sebagainya seperti tradisi-tradisi orang-orang keluarga elit atau bangsawan, nggak ada. Persembahan ke bait Allah pun pada waktu itu hanya burung merpati dan burung terkukur, yang artinya bukan kambing dan domba. Jadi pada zaman itu orang-orang Israel yang mau membawa persembahan ke rumah Allah atau ke bait suci, ukurannya bisa dilihat dia bawa kambing domba atau dia bawa burung merpati atau tekukur. Kalau dia bawa burung merpati atau tekukur berarti dia keluarga sederhana. Ya. Nah saudara, nggak ada hal seperti itu. Itulah cerminan yang pertama. Cerminan yang kedua, kelahiran sederhana, itu adalah palungan saudara-saudara. Palungan itu sebagai simbol kesederhanaan dan kerendah hatian. Menurut tradisi dan juga catatan Alkitab, Yesus dilahirkan di sebuah palungan yang biasanya berada di dalam goa-goa. Jauh dari kemegahan istana raja. Jauh dari kemegahan. Dan dalam konteks sosial pada masa Yesus dilahirkan, palungan itu menempatkan Yesus dalam status sosial yang sangat-sangat rendah. Karena tempat kelahiran yang ideal itu adalah rumah di dalam keluarga. Atau paling tidak tempat yang layak dan bersih. Tapi palungan yang dimaksudkan itu sebenarnya adalah wadah makanan binatang piaraan. Jangankan taruh bayi di situ, bersentuhan aja rasanya jijik saudara-saudara. Tapi Yesus ditaruh di situ. Biasanya terletak di dalam gua, tempat yang sama sekali tidak dianggap pantas untuk manusia. Apalagi bagi seorang raja, seorang Mesias saudara. Jadi kelahiran di dalam palungan itu menunjukkan bahwa Yesus hadir di dalam dunia dalam keadaan bahkan ia di bawah standar sosial yang paling dasar. Masyarakat Yahudi pada waktu itu melihat itu sesuatu yang tidak layak. Makanya sampai hari ini mereka sulit untuk percaya Yesus. Masih 93% yang belum percaya kepada Yesus dan beragama Yahudi. Harapan mereka untuk seorang Mesias itu gak seperti itu. Dengan model kelahiran, tempat kelahiran ia lahir di dalam palungan. Timbul pertanyaannya besar, itu Mesias? Itukah tempat itukah yang dilahirkan? Bagi seorang yang disebut sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Gak mungkin. Namun kelahiran Yesus di tempat yang tidak layak itulah menunjukkan kepada kita solidaritas Tuhan dengan semua orang yang sederhana dan yang terhina, saudara-saudara. Scott McKnight menuliskan, palungan menjadi lambang solidaritas Allah dengan orang-orang kecil yang menunjukkan bahwa keadilan Allah terwujud bukan dalam kekuatan, tetapi dalam kelemahan dan dalam kerendahan. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Di musim Natal ini, saya berdoa. Waktu saya membaca dan merenungkan peristiwa Natal ini yang sangat menarik dari kitab Lukas pasalnya yang 2. Ini mengajarkan sesuatu yang sangat dahsyat dan kiranya menolong kita memiliki paradigma yang lebih baik tentang kehidupan di dalam dunia ini. Yang ketiga, kesederhanaan itu tercermin dari para gembala di padang, saudara. Gembala merupakan saksi pertama kelahiran Yesus. Para gembala adalah orang-orang pinggiran
yang dipandang rendah juga di dalam masyarakat. Tapi ajaibnya Tuhan memilih mereka lewat malaikat pada waktu itu menjadi komunitas atau menjadi kelompok pertama yang menerima kabar penting itu, saudara-saudara. Saudara, saya yakin dan percaya bahwa menjadi orang yang pertama dalam menerima kabar penting itu membuat orang merasa lebih dihargai. Berapa banyak orang suka bilang begini, kok saya nggak tahu? Itu ada perasaan terluka karena dilewatin rasanya. Orang tua, saya nggak tahu anak saya seperti itu, dia malah ceritanya sama orang lain. Orang tua merasa seperti, gitu ya. Ada yang merasa ditekan gitu sedikit ya. Pimpinan, oh kok saya nggak tahu ada begini, ada begitu. Biasanya orang-orang yang menerima kabar penting yang pertama itu harga dirinya langsung naik, saudara-saudara. Dan ini adalah bukti bahwa kerajaan Allah bukan untuk kaum elit, tetapi juga untuk orang-orang yang terpinggirkan. Yesus datang untuk mengangkat kehidupan. Amin, itu kabar baiknya. Yesus datang untuk mengangkat orang-orang yang terhina. Yesus datang untuk menaikin status kita di dalam masyarakat. Makanya percaya Yesus nggak pernah sia-sia. Itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Orang yang merasa hina sekalipun kalau dia percaya Yesus. Dan dia tahu firman Allah. Dan dia bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Hidupnya akan berbeda, Bapak Ibu Saudara. Nah, kelompok gembala ini dianggap sebagai kasta yang rendah pada masa itu. Kenapa? Karena tugas yang kasar dan berat. Menjaga kawanan domba siang dan malam. Seringkali di alam terbuka menghadapi cuaca yang ekstrim. Ya. Sekarang kita lagi menghadapi cuaca yang ekstrim. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya. Ekstrim. Saya baru pulang dari Pulau Seram. 12 jam dimulai dari meninggalkan kota Ambon sampai tiba di tempat tujuan. Bagian Seram. Seram itu pulau terbesar dari 1.300 pulau yang ada di Maluku. Jalan sampai ke utara, melintasi hutan. Manusela itu hutan lindung ya, yang sangat terkenal dengan burung-burung yang bagus-bagus. Tapi kita nggak ketemu banyak sih kemarin. Saudara, jalanan yang wah kayaknya bagus gitu ya. Tiba-tiba longsor, tinggi longsorannya. Karena itu pegunungan Manusela. Lalu jalan di atas bagus tapi di bawah gerus ya saudara ya. Ya, itu alam ini sekarang sangat berubah Bapak Ibu Saudara. Nah, tugas kasar menghadapi cuaca yang ekstrim, kadang-kadang hewan buas dan lain sebagainya. Gembala dianggap tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas sosial yang lebih terhormat karena mereka punya pekerjaan menjaga kambing dan domba itu. Gembala juga melakukan pekerjaan yang kotor karena seringkali berinteraksi dengan hewan. Karena berinteraksi sama hewan mereka jadi bau. Ya, kita dekat sama siapa kan jadi baunya itu kan. Saya ingat pastor pernah khotbah dia deket-deket di toko ikan asin baunya ikan asin gitu. Ya. Sama gembala juga begitu dekat-dekatnya sama kambing embe ya baunya kambing embe. Sehingga mereka seringkali dianggap tidak layak untuk ada melakukan ritual-ritual keagamaan di dalam bait suci. Jadi mereka terpinggirkan, kehidupan yang terisolasi. Yang lebih repotnya adalah kelompok gembala adalah orang-orang yang seringkali dicurigai. Nyuri ini, nyuri itu gitu ya, karena mereka jaga siang dan malam. Kehidupan dipandang hanya numpang hidup pada kawanan domba yang seringkali bukan milik mereka. Tapi justru kabar baik diterima oleh mereka pertama kali. Kenapa? Karena Tuhan menghargai kehidupan mereka. Hebatnya Bapak Ibu Saudara, mereka bukan saja orang yang menerima kabar baik. Tetapi mereka juga adalah orang yang membawa kabar baik. Lukas pasal 2 ayat yang ke-17 menunjukkan itu. Dan ketika mereka, para gembala melihatnya setelah mereka datang bertemu dengan bayi Yesus. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala kepada mereka. Semua orang heran saudara-saudara. Kenapa? Karena pada masa itu ada begitu banyak tekanan politik, tekanan ekonomi, masa depan suram karena dijajah. Nggak tahu sampai kapan kondisi ekonomi, menjadi tawanan, menjadi orang-orang yang sepertinya tidak punya pengharapan. Tapi gembala-gembala ini membawa kabar baik kepada mereka. Hei, telah lahir seorang juru selamat. Yang sanggup menyelamatkan, namanya juru selamat itu dia penyelamat, betul?
Jurumudi itu kerjaannya mengemudi. Juru selamat itu kerjaannya menyelamatkan. Dia akan menyelamatkan kita dari tekanan. Dia akan menyelamatkan kita dari segala situasi yang buruk yang kita sedang hadapi, saudara-saudara. Kehidupan paling pinggir sekalipun di mata masyarakat adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Seperti para gembala, mereka dipakai oleh Tuhan. Sama seperti kita. Hari ini kita menerima kabar baik. Telah lahir juru selamat. Bukan cuma di Bethlehem, tapi dia lahir di hati kita. Kita sudah mengalami kehidupan dengan juru selamat. Kita sudah menerima kabar baik juru selamat. Saudara, waktunya kita untuk berbagi bahwa ada juru selamat yang sanggup menyelamatkan keluarga kita. Yang sanggup menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Mereka yang tertindas, mereka yang tertekan, mereka yang sepertinya gak punya harapan. Ada juru selamat yang datang dan menyelamatkan. Saudara, tadi pagi saya bersaksi, ada banyak orang yang sedang haus akan berita baik. Ada begitu banyak orang yang rindu karena kondisi dunia ini. Karena kondisi politik, karena kondisi ekonomi. Ya, biar Tuhan pakai kita untuk menjadi pembawa berita bahwa telah ada juru selamat. Yesus Kristus namanya. Saya sangat terkesan dengan seorang pengusaha, ya, dan dia seorang janda, Bapak Ibu Saudara. Waktu minggu kemarin saya ada di Seram Utara, ya, dan mereka membuat acara Natal itu di lapangan terbuka di gereja GSJA Promised Land, ya, saudara. Dan pengusaha ini dia mengeluarkan semua yang dia bisa lakukan. Dia masak, dia keluarkan truk-truk dia, jemput 4 truk orang gunung untuk turun dan ikut merayakan Natal supaya mereka mendengar kabar baik. Wow, saudara-saudara. Dan mujizat terjadi. Waktu ibadah Natal mau diselenggarakan, 6:30 waktu Indonesia bagian timur, saya nyampe sebelum 6:30 saya duduk di situ, nggak ada orang, masih kosong, ya, panitia semua sedang siap-siap. Lalu saya mulai merasakan ada rintik-rintik hujan. Saya bilang sama gembala sidangnya, seorang wanita muda, ya, saya bilang, wah, kamu terlalu beriman, imanmu besar sekali bahwa kita bisa Natal di alam terbuka seperti ini, gitu ya. Ini lagi musim hujan, Ibu kita berdoa, Tuhan akan buat mujizat. Lalu saudara, sebelum ibadah mulai, saya merasakan rintik-rintik, saya melihat proyektor itu ada sinarnya dan saya melihat ada rintik-rintik hujan. Ya, wow, hujan sudah mulai turun dan saya menatap ke langit, gelap, awan-awan gelap itu ada di atas saya semua, saudara, ya. Dan kami mulai berdoa, lalu hujan berhenti. Setelah hujan berhenti, baru pujian yang keberapa, hujan turun lagi, saudara-saudara. Lalu kami berdoa lagi dan hujan berhenti lagi. Tapi pada saat saya naik ke mimbar untuk khotbah, itu hujannya sangat besar. Mujizatnya rupanya yang Tuhan kasih, bukan hujannya berhenti. Mujizatnya adalah 700 orang lebih yang ada di depan saya itu, selama 50 menit dalam hujan, tidak ada satupun yang beranjak, termasuk ibu DPRD yang duduk di depan yang pakai kerudung, saudara. Saya sudah bingung di mimbar, lihat jam, aduh masih 20 menit, apa saya mesti stop? Karena saya dikasih waktu 50 menit sampai 1 jam. Tapi Tuhan kan saya belum tantang terima Yesus, saya belum ini, belum itu gitu kan. Itu pergumulan Bapak Saudara, karena saya sih gak kehujanan karena ada terpal ya. Lah mereka yang di depan saya kehujanan. Tapi syukur kepada Tuhan, tidak ada satupun beranjak. Saya selesai khotbah mujizatnya, hujan berhenti. Bukan sebaliknya loh. Tapi mujizatnya adalah orang haus dan dia minum. Dan saya percaya, firman Allah berkata, tidak ada perkataan firman yang akan kembali dengan sia-sia. Karena dia akan melakukan apa yang disuruhkan kepadanya. Amin saudara. Banyak orang haus hari-hari ini. Haus akan penghiburan. Haus akan harapan. Dan untuk apa juru selamat datang kepada kita? Namanya juru selamat. Dia memberikan harapan dengan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi kita gak boleh underestimate. Oh dia gak perlulah kayaknya. Mungkin dia sudah pernah dengar. Sampaikan saja berita baik. Ketika Tuhan memberikan kita kesempatan. Bahwa ada juru selamat. Ini minggu misi dan saya mau mendorong Bapak Ibu Saudara semua. Nah saudara, lewat peristiwa Natal ini kita mengerti hati Tuhan tentang nilai.
nilai kehidupan. Ada 3 penerapan praktis yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Saudara. Yang pertama, kasihi orang-orang yang terpinggirkan. Mungkin karena pendidikan, mungkin karena ekonomi, mungkin juga karena status, mungkin juga dalam masyarakat mereka tertindas, mungkin juga karena intelektual mereka yang agak tertinggal, mungkin juga karena cacat tubuh mereka, mungkin juga karena usia mereka anak-anak. Ada orang tua di rumah yang nggak nyampe loh gitu teknologi sekarang itu. Sabarlah dan tetap kasihi dan tetap hormati. Amin. Hormati. Ada orang-orang yang terpinggirkan karena memang kerohaniannya belum menemukan terang. Sabarlah dan kasihilah mereka. Lihatlah mereka sebagai jiwa yang perlu ditolong. Yesus mengajarkan itu. Kehadiran Allah di tengah keterbatasan adalah wujud dari keadilan Tuhan yang kita nyatakan sebagai gereja Tuhan hari-hari ini. Dunia tidak mengasihi mereka. Tapi mari orang percaya kita mau belajar untuk mengasihi mereka. Karena itu adalah keadilan Tuhan yang mereka bisa lihat. Di tengah-tengah keterpurukan, ada loh Pastor Philip yang sangat rajin untuk nengok saya. Ada loh Pastor Joy yang selalu mendoakan saya. Ada loh orang yang selalu datang menghibur saya. Padahal saya gak ke gereja. Wah saudara, itu jadi kesaksian yang sangat luar biasa. Kepedulian kita. Kasih yang kita tunjukkan. Allah memilih untuk hadir di dunia melalui situasi yang penuh dengan keterbatasan, menunjukkan solidaritasnya. Seperti Yesus terhadap para gembala, dia pilih orang-orang yang terpinggirkan. Mari dalam kehidupan ini kita mau lihat orang-orang yang terpinggirkan dan belajar untuk mengasihi mereka. Yang kedua, hidup dalam kerendahan hati dan kesederhanaan. Kelahiran Yesus, saudara-saudara, sangat sederhana dan kita sudah dengar tadi penjelasannya. Begitu sederhananya seorang Mesias lahir. Begitu sederhananya raja di atas segala raja lahir. Dan ini merupakan sesuatu yang kita perlu serap nilainya. Nilai kesederhanaan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah dunia yang menawarkan kemewahan. Yang menawarkan kemegahan. Saudara-saudara. Saya berdoa. Jemaat Gereja Bethlehem. Kita bisa tidur nyenyak di hotel bintang 5, kita juga bisa tidur nyenyak di hotel bintang jatuh. Betul. Ada situasi yang Tuhan izinkan kita ada di dalamnya. Tidak semewah kemarin. Karena hidup ini berputar, betul? Hidup ini kadang-kadang ada di atas, kadang-kadang ada di bawah. Tapi kalau kita sudah set kehidupan ada di atas, sulit untuk ada di bawah, sulit untuk mengerti orang yang ada di bawah. Celakalah kita, saudara. Karena ketika Tuhan izinkan keadaan itu terjadi, kita menjadi menderita di dalam jiwa kita. Kita terjerat di dalamnya, saudara. Apa dampak kesederhanaan bagi iman kita? Yang pertama, menumbuhkan ketergantungan kepada Tuhan. Ketika kita hidup sederhana, kita akan selalu bergantung kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan kita. Yang kedua, meningkatkan fokus kita pada hal yang kekal. Dan melepaskan kita dari kecenderungan materialisme. Dan fokus pada hal-hal yang bernilai kekal, saudara-saudara. Ada yang kekal dalam kehidupan ini. Dan kita akan sulit untuk fokus kepada perkara kekal. Kalau kita sudah terjerat dengan kehidupan yang ditawarkan oleh dunia ini. Saya bukan bilang gak boleh sudah menikmati apa yang kita hasil kerja. Silakan, tetapi jangan biarkan jiwa kita terjerat di sana. Amin. Kalau ada hotel bintang 5 sekali lagi, ya nikmatilah hotel bintang 5. Tapi kalau ada situasi hotelnya bintang jatuh, ya nikmatin juga. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Mendorong ketaatan pada firman Tuhan. Gaya hidup sederhana akan menolong kita, membantu seorang Kristen untuk lebih mudah mentaati firman Allah. Makanya ketika kita ada dalam kondisi tertekan, lagi dalam masalah, itu diarahkan itu oleh Roh Kudus itu lebih mudah untuk taat dibandingkan kita ada di atas angin, saudara-saudara. Nanti nggak usah deh, nggak perlu deh, gitu. Punya begitu banyak alasan, begitu banyak excuses sehingga kita sulit untuk taat. Yang berikutnya membentuk karakter rendah hati. Hidup sederhana mengajarkan rendah hati dan menghindari kesombongan. Jauh dari arogansi. Mendorong keseimbangan hidup.
Dengan hidup sederhana seseorang tidak terjebak dalam kesibukan mengejar kemewahan dunia. Melainkan memiliki waktu lebih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dekat dengan keluarga, dekat dengan orang-orang yang dikasihinya. Membaca firman Allah, membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan melakukan pelayanan-pelayanan. Yang ketiga, tindakan praktis yang kita bisa lakukan. Meresponi kebenaran firman Tuhan tentang kesederhanaan keadilan Tuhan dalam sebuah kelahiran yang sederhana, menyebarkan kabar baik tentang juru selamat. Seperti malaikat yang menyampaikan kabar sukacita kepada gembala, kita dipanggil untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Amin Bapak Saudara. Minggu ini adalah minggu misi. Ya. Saya rindu dalam kesempatan ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kita tidak dipanggil untuk hanya ada di dalam gereja saja. Menikmati semua yang baik di dalam gedung gereja ini. Tapi kita dipanggil untuk menjangkau oikos kita. Mendoakan mereka keluar dari kenyamanan kita dan mulai menjangkau mereka karena kita dipanggil untuk itu saudara-saudara. Saya hari Minggu kemarin, minggu lalu berkesempatan untuk mengunjungi gereja yang kita dampingi. Ya. Gereja ini didirikan karena ada sepasang suami istri yang meresponi pelatihan tentang life group pada waktu itu, 2018. Kita sudah mulai pelatihan life group itu tahun 2010, itu pertama kali ke Maluku. Dan mereka selalu ikut, berkali-kali mereka ikut kalau ada pelatihan. Duduk suami dan istri ini, pendeta. Ya. Lalu satu ketika Roh Kudus menggelitik hati mereka, loh ini ikut pelatihan udah berkali-kali tapi belum ngapa-ngapain. Lalu mereka mulai melakukan tindakan dengan doa keliling di lapangan Merdeka di kota Ambon. Dan pada hari itu Tuhan mengirimkan 1 jiwa. Lalu jiwa itu diselamatkan. Lalu mereka janjian, minggu depan kita ketemu lagi ya di tempat yang sama. Siap Pak. Minggu depan 1 jiwa ini bawa lagi 5 orang temannya jadi 6. Lalu diinjili di situ, dimenangkan. Oktober 2019 mereka membuka life group mereka dan ibadah yang pertama. Dengan 7 orang itu. Ya, dengan pendetanya lalu istrinya, 8 orang ya, suami istri tambahin. Dan sebelum pandemik jumlah kehadiran ibadah mereka tuh sampai 72 orang. 95% lebih itu adalah mahasiswa di Umpati. Dan selama pandemik tersebarlah mereka pergi kemana-mana karena pandemik. Jadi mereka pulang ke pulau-pulau. Tapi saya bersyukur karena minggu kemarin dalam sebuah ibadah acara Natal yang hanya gereja mereka yang hadir. Itu ada 125 orang kehadiran. Dan di dalam 125 orang kehadiran itu ada 21 oikos yang datang dan beribadah. Dan ada yang masih saudara sepupu tentunya ya. Tapi Tuhan begitu luar biasa. Karena memang pada dasarnya gereja dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Amin saudara. Mari kita terus dukung penyebaran kabar baik. Mari kita terus jadi pembawa kabar baik. Karena juru selamat datang kepada kita bukan untuk diri kita saja. Tetapi untuk seluruh dunia. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara datang dalam hadirat Tuhan. Dan mari kita mau berdoa bersama-sama. Bagian firman Tuhan yang berbicara kepada saudara tentang kehidupan yang sederhana mungkin. Atau saudara mau menaruh komitmen untuk mulai hari ini saya mau belajar peka dengan keadaan, berhadapan dengan orang-orang di keluarga, di lingkungan, oikos saya. Ada saatnya di mana Tuhan sudah membuat sebuah keadaan sedemikian rupa. Mereka terjerat oleh karena dosa, mereka terjerat gak punya pengharapan karena kesusahan. Jangan lupa. Kabarkan ada juru selamat yang memang datang untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang kita untuk bangkit berdiri. Nah pagi hari ini saya ingin secara khusus berdoa ya. Saya tidak tahu sementara hati terarah kepada Tuhan. Dari beberapa hari terakhir ini Tuhan bicara di dalam hati saya untuk saya. Dan saya yakin ini untuk jemaat Tuhan karena tidak kebetulan berdiri di hadapan saudara.
Ada di antara kita yang terjerat dengan kehidupan mewah. Mungkin karena dulu memang kita mampu, dulu memang karena kita bisa, lalu kita mulai set standar kehidupan. Tapi hari-hari ini jiwa kita menderita. Jiwa kita terbelenggu. Kenapa? Karena kita udah gak bisa ada di dalam situasi seperti itu. Sekarang ada situasi yang lain. Dan kita begitu desperate. Dan kita begitu kesulitan. Dan kita berusaha untuk keluar dari lingkaran itu. Dan saya gak kuat. I don't know how. Hari ini saya mau bilang, ada juru selamat yang datang untuk menyelamatkan kita. Amin. Dan kehidupannya itu akan ditanam di dalam kehidupan kita. Memberikan kita kuasa untuk hidup menjadi anak-anak Allah. Mari datang kepada Tuhan dan nyanyikan pujian ini bersama-sama. Dan biarkan firman ini akan masuk dalam kehidupan kita. Ada juru selamat. Ada juru selamat yang datang menolong kita dalam setiap musim kehidupan kita. Mungkin kejayaan terjadi di masa lalu. Hari-hari ini kita sedang kesulitan ekonomi. Kita sedang kesulitan coba untuk melakukan perubahan-perubahan, adjustment. Tapi aduh Tuhan sangat sulit. Karena saya harus pangkas ini. Saya menderita Tuhan. Tolong saya Tuhan. Pagi hari ini saya mau berdoa. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Karena kita percaya ada juru selamat di tempat ini. Hadir di dalam rohnya. Memberkati kita semua. Syukur Abahanda Bose. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Siapkan hati kita dan datang kepada Dia. Amin Tuhan. Tuhan pelihara karena. Nyanyikan ini dari dasar hati kita. Tuhan selalu menolongku. Selalu menolong setiap musim dalam hidup kita. Selalu menjagaku. Sehelai hirauku tak akan terjatuh. Mari angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Engkau yang butuh Tuhan, Engkau juru selamat yang sudah lahir bagimu. Terima kasih Tuhan. Yes God. Amin, amin Tuhan. Seumur hidupku Tuhan selalu menolongku. Menolongku. Seizinmu, amin, amin, amin Tuhan menjagaku. Amin Tuhan sementara mata tertutup dan hati terbuka kepada Tuhan. Ada orang tua di tempat ini. Saudara, bertahun-tahun saudara sudah membangun fondasi hidup yang salah. Dan saudara merasakan, aduh sekarang saya susah untuk mengajarkan kepada anak-anak saya. Hidup yang sederhana, sulit banget. Dan sepertinya ini sudah menjadi satu pola. Dan anak-anak menjadi menuntut kepada orang tua. Pagi ini saya juga ingin berdoa bersama-sama dengan saudara. Saudara sangat menderita karena itu. Saudara sangat kesulitan karena itu. Kalau itu adalah saudara, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan nyanyikan sekali lagi, Tuhan selalu menolongku. Dan kita akan berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, dalam nama Tuhan. Aku berdoa untuk setiap tangan yang diangkat di dalam nama Tuhan Yesus.
Kelepasan Tuhan terjadi. Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan hikmat. Tuhan berikan otoritas kepada setiap orang tua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberikan kekuatan dan hikmat bagi anak-anakmu yang pagi hari ini merasa terjerat oleh gaya hidup dunia ini. Oleh kekhawatiran dunia, takut ini, takut itu dan memaksa untuk satu keadaan tertentu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kelepasan Tuhan terjadi. Shikarahandara. Amin. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu dilepaskan bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Ada kemerdekaan, ada kekuatan, ada keberanian untuk melangkah dalam kesederhanaan. Kehidupan yang sederhana, kehidupan yang apa adanya, kehidupan yang bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan hamba patahkan setiap spirit of materialism di dalam nama Tuhan Yesus. Nilai-nilai dunia yang merasuki anak-anak-Mu, aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemerdekaan terjadi dan kami semua boleh bersyukur kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.